Ya, silakan. Baik, langsung Pak Yanuar Rizkinu untuk langsung mulai pukul 9.15, nanti berarti sampai dengan 10.15. Bisa dimulai dari sekarang, 10 menit untuk menyampaikan visi misinya. Langsung dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Pimpinan dan juga anggota DPR Komisi 9 yang terhormat. Pak agak maju ya Pak, nggak dengeran. Boleh dibuka, boleh. Kalau sudah nanti ditutup lagi. Baik, terima kasih Ibu Pimpinan dan anggota Komisi 9 dari seluruh fraksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan pandangan saya untuk perbaikan reformasi Badan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan topik dan tema yang diberikan oleh Komisi 9. Bapak Ibu sekalian, pertama sesuai dengan kerangka yang diberikan tentang landasan hukum. Landasan hukum menurut saya pertama azas dari badan penyelenggara atau badan BPJS ini secara konstitusi kita harus menjamin memberikan hak dasar bekerja dan perlindungan sosial bagi para pekerja sebagaimana amanat pasal 28H ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, saya juga memandang bahwa badan penyelenggara jaminan sosial ini terutama terkait dengan dana jaminan sosialnya itu sangat erat kaitannya dengan pasal 33, yaitu terkait dengan bagaimana mengaktifkan dana jaminan sosial sebagai pilar ketiga yang menyeimbangkan dua pilar yang sangat terkenal dalam perumusan politik ekonomi negara, yaitu kebijakan dan stimulus fiskal dan kebijakan operasi moneter. Jadi mungkin dari awal bahwa apa terobosan yang ingin saya tawarkan, saya ingin meningkatkan BPJS Ketenagakerjaan ini ke level yang lebih tinggi. Jadi ke level yang lebih tinggi sesuai dengan amanat konstitusi untuk memberikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pemberian lapangan kerja, dan sebagainya dengan memanfaatkan dana jaminan sosial sebagai peran aktif ketika dia melakukan bauran kebijakan dengan fiskal maupun moneter. Kemudian Bapak Ibu sekalian, undang-undang lain tentu adalah undang-undang SJSN dengan 9 prinsipnya, termasuk juga dengan iuran, kepesertaan, dan sebagainya. Kemudian undang-undang BPJS tahun 2011, itu yang menyebabkan tata kelola dan juga aturan main hubungan kelembagaan antara Dewan Pengawas, direksi, pelaksanaan kegiatan, dan sebagainya. Dua hal yang saya soroti ada terkait dengan tata kelola lembaga, atau mungkin kita kenal dengan corporate governance kalau di luar, dan tata kelola kebijakan publik, karena ini adalah lembaga publik dan juga mengelola dana wali amanah, tentu di situ ada public governance. Jadi saya melihat undang-undang pelaksanaan itu juga terkait dengan PP 55. Mohon maaf sebelumnya, kemarin waktu saya tulis tangan 25 saya karena tulis saya lama tidak menulis, jadi itu maksudnya adalah PP 55. Karena setelah saya lihat di sini terbaca seperti PP 25. Itu adalah PP 55, itu yang mengatur tentang keuangan dan juga investasi jam sostek, BPJS Ketenagakerjaan, dan kemudian peraturan yang relevan lainnya. Nah mungkin yang ingin saya tambahkan yang kemarin tidak saya tulis, saya ingin tambahkan bagaimanapun sesuai dengan PP 55 bahwa investasi dan keuangan jam sostek sepenuhnya dilaksanakan di portofolio ataupun di pasar keuangan. Ya memang ada terkait dengan penyertaan langsung karena mungkin dulu dari jam sostek ada anak perusahaan, bijak dan sebagainya. Tapi sebagian besar di PP itu semuanya adalah di pasar keuangan. Jadi artinya kita akan terkena juga terhadap Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang pasar modal. Terutama menurut saya Bapak Ibu sekalian akan terkait dengan persoalan orang dalam dan informasi orang dalam. Jadi lewat forum yang terhormat ini juga saya ingin mengatakan bahwa siapapun besok direksi dan dewas yang terpilih, kita harus membangun moral dan etika baru, bahwa kita ini mengelola portofolio di pasar, kita termasuk orang dalam, termasuk orang yang memberi informasi orang dalam. Jadi kita harus hati-hati terhadap pasal-pasal pidana dalam undang-undang pasar modal, gitu ya. Kemudian
penempatan lain yang terbesar adalah di surat utang negara di fiskal pemerintah, itu di 54%. Kalau dihitung plus pengembangan dari kupon yang sudah dikumpulkan itu 64% dari DJS, semuanya ada di surat utang negara. Tentu kita akan ikut dalam ketentuan operasi moneter di situ, karena surat utang negara itu fiskal yang diterbitkan oleh pemerintah dalam bentuk surat utang, tapi dalam operasionalnya ada dalam kerangka Undang-Undang Bank Indonesia. Kemudian juga tentang perbankan, karena hampir 25% di deposito. Tentu resiko terbesar kedua setelah surat utang negara adalah terjadinya bank gagal. Kita tidak mengharapkan terjadi bank gagal. Nah, bank gagal ini terkait dengan undang-undang di sektor lain. Jadi menurut saya landasan hukum bagi Dewas dalam melihat arahan, jadi saya ingin menekankan, Dewan Pengawas itu sesuai dengan undang-undang yang memberikan tupoksinya, berwenang memberikan arahan, menyetujui RKAT, dan yang ketiga adalah pengawasan. Jadi eksekusi semuanya di direksi. Tentu dalam memberikan arahan kita harus kepada hal-hal yang terkait dengan undang-undang, aturan main, terkait dengan mendorong reformasi internal, tata kelola perusahaan atau good governance, good corporate governance, mendorong juga kita punya peran dalam tata kelola kebijakan publik, yaitu dalam public governance, terutama yang ingin saya tawarkan. Pertama adalah reputasi institusi BPJS Ketenagakerjaan harus meningkat. Jadi institusi ini harus punya kepercayaan diri yang besar, termasuk berbicara dengan lembaga, termasuk Bapak Ibu yang terhormat di Dewan. Mungkin kita nanti harus lebih aktif berbicara dengan Dewan, karena kita juga berbicara dengan Banggar, dengan sebagainya. Jadi institusi ini dalam misi saya yang pertama adalah reputasi kelembagaan harus ditingkatkan. Terutama Bapak Ibu sekalian, kita tidak bisa bekerja sendiri, termasuk saya. Kami ini dipilih sendiri-sendiri. Siapapun yang terpilih, 5 yang di DPR, kami kan dalam proses pemilihan sendiri-sendiri. 2 dari pemerintah juga proses pemilihan sendiri. 7 direksi juga proses pemilihan sendiri. Fine tuning untuk melakukan harmonisasi satu sama lain. Nggak bisa satu ngerasa pinter sendiri. Kan ini kan kerja bersama. Jadi yang pertama adalah harus melakukan bagaimana mau reputasi kalau teamworknya tidak solid. Jadi bagaimanapun juga menurut saya, terlepas kami berdasarkan latar belakang yang berbeda-beda, kultur yang berbeda-beda, saat pertama yang harus dilakukan adalah bagaimana membentuk konsensus. Karena saya di Dewan Pengawas, tentu yang pertama konsensus di Dewan Pengawas, bagaimana ke depan kita mengelola 2 hal. Terkait dengan tata kelola ke dalam, terkait dengan tata kelola kebijakan publik. Kalau kita sudah punya kesepakatan itu, tentu dibicarakan dengan direksi. Karena kita membangun sistem. Jadi itu menurut saya quick win pertama. Siapapun juga Bapak Ibu sekalian yang terpilih akan menghadapi situasi berat. Jadi kita akan menghadapi suasana saat terjadinya COVID-19. Di sisi lain kita juga harus menyadari bahwa negara maju juga terjadi banyak pengangguran. Penganggurannya dibiayai oleh dana jaminan sosial mereka. Sehingga ini akan berdampak kepada yang namanya volatilitas di pasar keuangan. Nah, volatilitas di pasar keuangan ini tentu akan menurunkan nilai wajar dalam beberapa hal, di dalam hal portofolio, terkait dengan aset di satu sisi, sementara yang namanya liabilitas ataupun kewajiban kita untuk membayar klaim dan iuran kan tidak akan turun. Nah, jadi menurut saya harus disadari di sini, satu ada faktor market ataupun pasar secara makro yang akan terjadi. Siapapun yang terpilih harus melakukan rebalancing portofolio. Jadi harus dilihat. Jadi yang kedua yang ingin saya lakukan saat pertama, tentu di rapat pertama direksi dan Dewas harus dikatakan yang namanya aset ataupun neraca awal atau dalam istilah teknisnya beginning balance-nya itu harus segera dilakukan dan diserahkan karena manajemen eksekusinya di direksi. Tentu kami ingin direksi menyiapkan beginning balance, neraca dan jaminan sosial itu kemana penempatannya, kepada siapa dan sebagainya. Disitulah kita harus mengkaji beberapa resiko. Resiko terbesar Bapak Ibu sekalian, termasuk juga ekspektasi publik terhadap layanan kepesertaan. Nah, kalau menurut saya, dalam hal layanan kepesertaan ini, kita harus melihat 3 pilar dalam hubungan antara dunia usaha, pemerintah ataupun negara, termasuk DPR dan juga lembaga-lembaga negara, dan juga masyarakat secara luas. Kenapa saya katakan masyarakat secara luas, bukan warga negara?
Karena BPJS Ketenagakerjaan juga mengelola asuransi untuk ekspatriat, untuk tenaga asing. Jadi rantai antara masyarakat luas, dunia usaha, dan juga negara. Setengah menit lagi, Pak. Tidak boleh terputus. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin kita bisa eksplorasi, tapi intinya adalah yang ingin saya katakan, yang ingin saya tawarkan, saya akan melakukan yang namanya pilar ketiga, yaitu bagaimana dana jaminan sosial ini bisa berperan dalam operasi moneter maupun dengan kebijakan fiskal. Saya ambil contoh Bapak Ibu sekalian. Kalau kita surat utang negara ini kan kalau terjadi penurunan harga ataupun karena trading kan akibat dan sebagainya, itu kan diselamatkan oleh Bank Sentral dengan operasi moneter. Nah, saya ingin mengatakan kita akan jatuh sama-sama dengan surat utang negara karena 54% portofolionya di situ. Sehingga menurut saya mitigasi resiko di tengah mungkin kenaikan klaim karena PHK juga meningkat, DHT yang akan dicairkan, nanti juga ada omnibus law terkait dengan JKN. Mau tidak mau, suka tidak suka, semua yang terpilih besok, belum tentu saya, siapapun, harus mampu memainkan komunikasi dengan baik di hal kebijakan makro di atasnya. Itu saja mungkin Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Yanuar.